Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Gusnia Nurul Kafiah dari delegasi SMA Negeri 1 Aji Barang. Pada kesempatan kali ini saya sebagai tim pemerintah dengan mosi Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai argumen dan berdebat lebih jauh, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu definisi pada mosi kali ini. Pada definisi pertama yaitu apatis. Apatis adalah hilangnya simpati, ketertarikan dan antusiasme terhadap suatu objek. Menurut Solmis pada tahun 2000. Dalam Ahmed, Ajmal Khalid dan Sarfaraz pada tahun 2012, apatisme adalah ketidakpedulian individu di mana seseorang tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu. Pada definisi yang kedua yaitu politik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintah. Pengertian politik juga dikenal sebagai urusan dan tindakan kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Definisi yang ketiga yaitu sikap tidak bermoral. Menurut Chaplin pada tahun 2006, pengertian moral dalam Kamus Psikologi dituliskan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum adat atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sikap tidak bermoral artinya dia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sikap tidak bermoral memiliki perasaan benar dan salah, akan tetapi ia gagal memenuhi standar moral itu tersebut. Jadi maksud dari mosi kali ini adalah Dewan ini percaya atau kami percaya hilangnya simpati atau ketidakpedulian terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dan saya sangat setuju dengan mosi kali ini karena ada beberapa poin yang akan saya bahas mengapa saya setuju dengan mosi pada kali ini. Pada poin pertama yaitu dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik dan lembaga politik lainnya. Salah satu contoh sikap apatisme terhadap politik pada tahun 2019 pada Pileg 29,68% lebih besar dari Pilpres yang melakukan golput. Generasi yang acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput, hal ini dapat diartikan mereka enggan untuk ikut berpartisipasi pada proses politik di Indonesia. Padahal satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal ini dapat diartikan ketidakpedulian atau sikap apatisme merupakan sikap yang tidak bermoral karena acuh tak acuh terhadap nasib bangsa ke depannya. Pada poin yang kedua yaitu dilansir dari artikel yang ditulis oleh Faris Al-Fajar pada tahun 2020 menerangkan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian yaitu latar belakang sikap apatisme pemuda terhadap politik dan dampak yang ditimbulkan. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari apatisme politik adalah tidak tersedianya waktu bagi pemuda yang ada di desa tersebut untuk berkumpul, saling bekerja sama, dan bergotong royong dalam kegiatan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap tidak bermoral yang disebabkan oleh sikap apatisme atau ketidakpedulian terhadap bangsanya tersendiri. Pada poin yang ketiga yaitu anggota Bawaslu Agus Muhammad Yasin menjelaskan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di bab 17 pasal 448. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi antara masyarakat untuk berpartisipasi pada proses politik. Hal ini menunjukkan apabila masyarakat tidak peduli bersikap apatisme terhadap politik, ini merupakan sikap tidak bermoral karena ia enggan memikirkan atau berkontribusi terhadap nasib bangsa ke depannya. Jadi saya tegaskan bahwa saya sangat setuju Dewan ini atau kami percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.